menika persiapan untuk penangkaran bibit. Penangkaran bibit. Pertama nyiapkan media tanam. Media tanam bibit. bibit. Yaitu satu arang sekam. Yang kedua pupuk kompos. Yang ketiga tanah. Tetapi perbandingannya satu arang sekam, dua kompos, 4 tanah. Setelah itu dicampur. Setelah dicampur, kita menyiapkan polybag lebih dulu. Itu yang ukurannya kalau ada yang 25. Ya, 25. Karena yang 20 sebetulnya yang pas itu 22. Itu tapi sulit mencari ya. Adanya 25. Ya, terus 25. Setelah itu kita sebelum menanam anakan yang kita dungkel, itu sudah siap media di dalam polybag. Jadi kita menyiapkan, tinggal nanti kita mencari bibitnya, terus baru diolah, dimasukkan dalam polybag. Sebelum dimasukkan dalam polybag, dibersihkan di akar-akarnya. Akarnya itu tidak boleh panjang-panjang, harus mepet saja, tapi tidak menyewas mengenai bonggol. Itu dimasukkan dalam larutan pestisida, dimasukkan ke polybag. Nah, itu nanti sistem prakteknya polybag itu tidak dipenuhi tanah, hanya sepertiga. Jadi karena nanti dimasuki bonggol, terus nanti dipupuk lagi, ditambahi media. Nah, ini setelah ini kalau di musim kemarau ya 3-4 hari harus disiram agar lembab. Kalau bisa diletak dalam ruangan atau yang teduh nggih. Tuh setelah 2 bulan kalau menggunakan pestisida sama zat perangsang seperti saya, itu 2 bulan sudah bisa ditanam. Jadi bisa serampak. Tuh. Terus setelah mau nanam, ini di dalam polybag sebaiknya juga disiram lagi dengan pestisida. Jadi tanah yang berikut dengan bonggol itu membawa nutrisi sama membawa pestisida di lahan itu, sehingga ditanam dalam ruangan lubangan tidak akan terkontaminasi oleh hama dan penyakit. Nah, setelah itu kita tinggal menyiapkan bibitnya siap ditanam. Dan untuk pemupukan tanaman pisang itu sebelum ditanam itu ada yang menggunakan pupuk di bawah untuk pupuk dasar. Tapi kalau saya malah tidak. Nanti pemupukan setelah selesai ditanam, istilahnya bonggolnya itu ketutup dengan tanah. Di atas bonggol tanah ini kita baru nabur pupuk. Walaupun tidak diaduk dengan tanah, tidak akan ada dampak virus karena sudah yang di bawah sudah ada tanah dan sudah ada pengendali. Dan ini sudah tidak mepet di bonggol, hanya mepet pelepah debok. Sehingga kalau pelepah debok itu kan rapet, jadi tidak mudah menyerang ke dalam. Nah, setelah itu lubangan jangan sampai dipenuhi urukan dulu, biar nanti umur 1 bulan atau berapa baru dipenuhi. Tapi kondisinya kalau di pekarangan atau di Tegal, kalau di sawah memang tidak usah pakai jugangan, malah ditanam saja, letakkan terus diuruk. Ya. Karena kan rendah tanahnya. Rendah nggih. Kalau di pekarangan itu bisa melubang itu 30 cm kubik atau 40 cm kubik atau setengah meter, terserah itu kemareman. Ya, tapi kalau saya tak rekomendasikan 40 cm saja. 40. Terus jarak tanam. Kedalaman juga 40. 40 nih. Jadi 40. Itu jarak tanam kalau saya hanya 3 meter idealnya. Tapi kalau yang di Kalimantan kemarin 5 meter pokoknya. Tanahnya banyak mungkin ya. Tanahnya luas. Minta bibit itu, wah aku luas mbah, dadi kena nggo liwat mlebu kendaraan. Iya, Mas. Monggo nek niku terserah. Niku lurus napa zigzag? Zigzag pripun? Naneme lurus napa zigzag niki? Lurus saja. Lurus saja. Lurus. Nanti terus andai kata lurus itu tahun kedepannya
bisa yang di antara tanaman 1 dan 2 di sini. Terus besok yang ada di sini dan di sini. Selain di sini tanami. Terus di sini tanam kalau sudah 4 tahun. Minimal 3 tahun nek mau dipindah seperti itu tadi di njabani larian. Nggih. Terus niki varietasnya wonten pinten, Mbah? Kula duwe wonten sing nek kathah nek varietasé ini sing laku dijual hanya 4. Napa menika? Raja, Ambon, Kepok, Cavendish. Itu yang. Lah niku sing bolu napa? Bulu. Ayo Raja Bulu. Oh, Raja Bulu. Raja Bulu. Oh, Raja Bulu. Ya. Kepoke kepok napa, Mbak? Kepok kuning. Kepok kuning. Kepok urang iso, kepok kuning iso. Tapi yang kepok itu ada beberapa jenis kok itu. Nggih. Ambon, Cavendish. Ambon, Cavendish meh padha. Raja itu yang ada di andalan kalau di sini. Wonten brosur mboten, Mbah? Wonten nek jenengan ngasto flash disk ora? Ngantak kopi kan. Nek umpama mboten ya anu ten HP mawon tak kirim. Oh nggih. Nggih saged dados mangke kan penak kula anune.